Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel Bengkel Simpang 3. Oke lur, ini motor Verza yang mogok ya. Jadi motornya itu nyendat-nyendat, dan parahnya lagi ini nggak mau hidup sama sekali lur. Oke, kita tes dulu ya lur. Kita tes dulu untuk motornya. Oke, ini akinya normal. Aki normal ya, akinya normal ya lor. Iya. Nah, dan ternyata ada kedipan juga. Kedipannya ada berapa itu? Ada, bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kedipan lor. Oke, coba kita starter. Starternya enggak bisa. Ini disuruh beneri juga untuk starter. Coba kita engkol saja lur. Angel lagi. Kameramen. Sik lur. Coba kita engkol dulu. Oke, motornya hidup ya. Tapi nggak mau digas. Nah, digas mati. Nah, nggak normal lah pokoknya ya. Dan terus lampu indikator itu berkedip terus, itu 8 kedipan. Itu menunjukkan di bagian sensor TPS-nya yang bermasalah. Ini rencana mau kita servis dulu ya. Kita servis dulu untuk bagian injeksinya. Dari full pump kita servis TB, dan terus untuk terakhir kita cek untuk filter udara dan di reset ulang lagi. Nah, kalau memang dia berhasil, maksudnya normal lagi, berarti nggak ada penggantian alat. Tetapi untuk yang kedipan ini di lampu indikator ini tetap kita ganti sensor TPS-nya ya, karena sepertinya dia error ya lor. Oke, langsung saja kita cek di bagian sininya. Ini hanya ada yang lebih uniknya lagi lor. Nih, sini. Benar. Tak buka sih, ini unik ya. Uniknya di sini loh. Nih. Di sini uniknya. Ini ilmu paling mahal loh ini. Jadi sama ownernya ini atau yang pemilik motornya ini, dia inisiatif dibuntu untuk lubang filter udaranya. Pakai ban ini loh. Ngeri lah, ngeri. Nah, kayak ini loh. Jadi supaya motor ini bisa hidup normal atau bisa digunakan untuk sementara, jadi ditutupnya lubang filter udara ini loh, pakai ban. Nah, ini yang unik ya. Oke, langsung saja kita eksekusi, kita bongkar untuk tangkinya untuk melihat full pump dan saringan full pumpnya ya, apakah bagus. Ngapa? Oke lur,
Nah ini untuk full pumpnya kita buka ya, kita buka sepertinya seharusnya lebih simpel sih lur. Seharusnya lebih simpelnya itu dimana simpelnya itu di bagian saringan full pumpnya itu dia di luar. Contohnya yang seperti ini, yang pentolan kayak gini ya. Nah ini lebih simpel, jadi nggak perlu buka ya, nggak perlu buka bagian full pumpnya ini, itu lebih mudah. Tetapi kalau mau ngecek bagian rotaknya atau pompa full pumpnya itu memang harus buka. Tapi kalau hanya untuk ngecek apakah saringannya ini kotor atau enggak, itu cukup dibuka kayak gini. Ini seharusnya pakai tang lur. Biar lebih mudah itu pakai tang. Duh, dan ternyata ada air penuh minyak anu apa jerigen we penuh lur, asem. Ini tetap kita kuras ya, karena ada airnya, ada air tuh, bercak airnya ya. Nah ini air ini kelihatan ya airnya itu loh, ini lor, ini sepertinya ada airnya. Nanti kita buka daripada nanti bermasalah. Nah ini untuk saringannya ya, ini tinggal kita buka karetnya ini dan kita bersihkan ya, kita bersihkan. Coba kita lihat ya, airnya air semua ya isinya. Air semua lur, isinya lur, pol air semua. Tuh air semua. Jadi ini ya salah satunya yang menyebabkan motor Verza ini dia tuh ngadat digas mati. Dia mau hidup tapi di saat digas itu mati. Ya ini ya salah satu penyebabnya. Tetapi ya untuk teman-teman untuk menyervis saringan full pump untuk motor Verza terus Mega Pro Mono itu nggak perlu dibuka bagian sini. Nah ini kayaknya pernah mau dibuka ya penutupnya ini. Saran saya nggak usah, karena ini memang kalau sampai kebuka ibaratnya teman-teman mau dipakai lagi itu rawan rembes lur, pasti rusak ya. Atau kalau memang ada stok penggantinya lebih baik diganti. Tapi kalau model kayak gini memang sulit ya untuk saringan yang model seperti ini di tempat kita itu sulit, atau memang nggak ada. Jadi ya ini paling tak servis. Nanti tak tunjukkan untuk cara penyervisannya supaya hasilnya maksimal ya. Jadi nggak perlu ganti tapi hasilnya memang bagus. Oke, ini untuk bagian full pumpnya sudah kita bongkar. Seperti ini loh, sudah kita bongkar ya. Dan ternyata
Tadi di awal video kita jelaskan untuk penyervisan saja ya, dan ternyata untuk rotaknya atau pompa full pumpnya itu sudah gantian lur. Nah ini seperti ini mau nggak mau harus kita ganti yang baru lagi, karena satu, kenapa harus diganti, yang pertama itu dia sudah nyedot air ya, otomatis di bagian dalamnya ini karatan ya, di dalam sini karatan. Yang kedua, karena pompa ini atau rotaknya ini imitasi, biasanya itu ya kualitasnya tetap kurang ya. Tetapi kalau ini masih ori, kita coba untuk servis ya. Dan ini biasanya kalau yang ori kan di bagian badannya ini warna putih ya atau chrome ya, ini hitam, berarti kan memang sudah gantian. Ini untuk penggantinya atau untuk pompanya kita ambilkan dari produk Win ya lur. Ini pompanya ini sama dengan apa, yaitu sama dengan motor Beat ya lur, motor Beat ESP 2026 nih K81. Ini sama ya, tuh sama plek. Jadi ini kita ganti. Oke, kita cuci untuk rumah full pumpnya atau rumah rotaknya. Dan untuk di dalam tangki sudah kita buang untuk airnya ya, kita keluarkan semua. Dan ini untuk air yang di dalam tangki tadi, ini sebagian sudah keluar ya. Oke, untuk tangki kita keringkan dulu. Ini sudah saya kompresor, tinggal dijemur ya. Nanti kalau sudah kering baru kita pasang. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini proses perakitan. Nah, seperti ini lur. Oke, di bagian sini ada seal karetnya. Terus untuk Verza, untuk yang di lamanya itu ada ring plastik seperti ini ya lor. Ini ring plastik seperti ini, itu tepatnya di sini, baru dipasang seal. Untuk pemasangan kabel itu tetap sama, karena di bagian sininya ada tanda min plusnya ya. Oke, sebelum kita pasang untuk kabelnya, disiapkan atau usahakan untuk soketnya itu kencang ya, soket ini. Jadi yang masuk di bagian sini diusahakan kencang lor. Kalau nggak kencang bisa dijepit pakai tang seperti ini. Ini contohnya, ini kan lobok nih. Nah ini lobok ya. Ini kita jepit supaya nanti di bagian dalamnya itu enggak ada kekonsletan. Nah kayak gitu ya. Oke, coba kita lagi yang ini. Nah ini lobok juga. Nah diusahakan kenceng ya, soket yang di bagian rotaknya ini kenceng. Terus di bagian sini, ini bagian sini itu ada sealnya juga, jangan sampai salah ya lur. Oke, untuk pemasangan diusahakan dikasih pelumas dulu ya, dikit ya di bagian sealnya, supaya di saat kita tekan nanti nggak putus untuk sealnya atau nggak selip ya. Ini bagian sini. Ini kita kasih oli dikit ya, dikit saja. Oke, kita masukkan dulu ya lor di bagian sininya. Oke, seperti ini ya.
baru kita masukkan kayak gini. Nah, seperti ini lur. Untuk penyusunan kabelnya di bagian sini itu yang nomor 1 kabel warna hitam atau minnya ya, jangan sampai tertukar ya. Lalu oke, terus selanjutnya warna merah. Seperti ini. Terus untuk kontrol bensinnya juga sama ya, ini warna hitam dulu. Nah, seperti ini, baru warna merah. Nah, seperti ini loh. Nih, penampakannya seperti ini. Oke, habis itu kita pasang untuk sealnya supaya nanti nggak rembes. Bentar ya. Kok aneh iki sile? Apa, Pak? Wes. Panjigo lah. Ngurus wong arep rene. Enggak kelakuanmu sapa neh sing ngongkon. Wae rame. Oke, kita lanjut. Untuk bagian full pump sudah selesai. Kita lanjut di saringannya ya, karena kita nggak ada stok yang baru, kita bersihkan saja. Oke, untuk membersihkan saringan full pump motor Verza Mega Pro monoshock yang injeksi ya, itu harus pakai cairan carbo cleaner seperti ini. Kita semprotkan seperti ini lor. Nah, kalau sudah terisi cairan pembersih, baru kita kocok. Kita kocok seperti ini. Karena di bagian sini itu ada filternya ya, ada saringan. Cuman kalau pengen bagus diganti yang baru. Tetapi susah ya untuk saringan yang seperti ini. Ini kita buang. Tuh bentuknya. Nah, ya kan? Nih airnya. Jadi dia kalau cuman pakai bensin untuk bersihnya itu kurang maksimal ya. Tapi kalau untuk saringan untuk motor Verza yang ini terlalu parah nih lor. Biasanya nggak seperti ini. Ini diulangi lagi, baru nanti kita semprot pakai kompresor ya. Parah. Ya Allah, tak pulok. Oke lor, ini pokoknya sampai bersih ya. Cara membersihkan untuk saringan rotaknya ini, itu harus pakai cairan carbo cleaner ini ya, supaya hasilnya maksimal.
Nah, dan ini warnanya sudah bening ya, atau sudah bersih. Ini sudah saya cuci beberapa kali tadi. Nah, kalau sudah pakai carbo cleaner harus dibilas menggunakan bensin ya. Oke, ini dikocok-kocok terus kayak gini. Nah, ini udah bersih. Lalu kita kompresor. Nah, ini udah bersih, udah aman. Dan untuk kotorannya kayak gini ya. Hitam banget lor. Oke, kita lanjut untuk perakitan ke tangki, dan nanti kita lanjut juga untuk pembersihan di bagian TB atau injektor, karena kondisi saringannya tadi kotor banget. Positif di bagian injektornya itu kotor ya. Takutnya ada yang tersumbat. Masuk. Oke lor, kita lanjut bongkar TB nya ya. Nih. Oke lor, ini TB nya ini sudah sering dibongkar ini ya. Ini seharusnya untuk TB ya. Ini saran saya, kalau sealnya, selagi sealnya itu bagus, ngelemnya itu jangan seperti ini lor. Nih, ibaratnya masih ori, belum pernah dibuka. Dan terus untuk teman-teman itu mau nyervis bagian TB untuk motor ini ya. Ya, dan untuk selanjutnya lah untuk motor Matic, Vario, Beat, itu kalau selagi sealnya ini masih bagus, itu ngelemnya jangan terlalu seperti ini ya. Ini jorok banget menurut saya. Atau nggak usah dilem lah, mending nggak usah dilem. Nggak mungkin dia bocor lor, karena untuk bawaannya itu dia nggak dilem, itu aja nggak bocor. Dan ini untuk injektornya nanti kita bersihkan ya lor. Nih. Oke, di bagian TB kita buka, ada baut deng seperti ini. Nah, dan di sini sudah dilakukan lagi untuk pengeliman. Nah, ini yang salah lur. Untuk TB, servis TB apapun itu motornya, jangan jangan sampai dilem lur. Nah ini, nih, jangan sampai dilem. Ini dilem lur. Nah, ini kesalahan ya, ini kesalahan besar. Ya, jangan dilem. Nah, dan untuk sensor TPS nya ini mau kita buka dulu ya. Nih sensor TPS nya, ini kita buka dulu. Oh, sensor TPS nya ini sudah digeser ya. Oke, ini kita bersihkan dulu ya. Oke, untuk membersihkan TB ini harus pakai carbo cleaner ya, seperti ini ya. Semprot, aduh perih lur. Awas, aja sampai kena mata ya, perih. Nah, seperti ini. Oke, ini kita bersihkan dulu untuk lem-lemnya. Ini jangan sampai dilem loh ya. Jangan sampai dilem lur. Kalau dilem ini salah ya.
Oke, Alhamdulillah. kita pasang sensor TPS yang baru ya. Nih. Ya itu kalau tarik ini waduh. Ini ya, kita pasang baru ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini untuk bautnya. Ada. Enggak foto kan ya? Enggak podo karo apa? Ya maksudnya enggak eneng apa jenenge anu fotoane maksudnya. Enggak enak sih. Kaya networking apa-apa kayak. Enggak enak ya. Standar berarti. Bereneng tanda panah itu. Oke, ini sudah selesai ya untuk pemasangan semuanya, tinggal terakhir kita reset ya. Kita pakai reset manual saja. Killer. Ya. Kontak on. 1 2 3. Yuk, mati. Nah, kita lanjut di sini ya, Lur. Nah, coba kontak on. Oke, kita kontak on, tarik tuas gasnya ya. Oke, kita lepas. Terlalu kedip. Oke, mati. Oke, lanjut kita tes. Ini kita engkol ya. Engkol ini, Lur. Ya, Aku heeh. Bensinnya kosong ini ya. Oke, untuk di lampu indikatornya sudah hilang. Coba. Oke, untuk lampu indikator ini hilang. Karena untuk kedipan 8 itu memang kerusakan di sensor TPS ya. Dia bukan rusak, Lur, error. Ini udah sembuh. Dan untuk gasnya itu enak. Jadi begitu hidup kita tarik gas kayak gini, langsung respon ya, enak.
Oke, kita tes lagi. Bensinnya kurang loh. Oke, ini tinggal baterai ini dicas ya, tinggal baterai dicas, terus starternya itu kayaknya di bagian dinamo yang bermasalah. Oke Lon, kita lanjut di video selanjutnya ya. Untuk bagian dinamo starter atau bagian starter nanti kita ambil video juga. Terima kasih.